Halo anak-anak, kita akan membahas tentang hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Poin yang pertama, memahami adab terhadap orang tua. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, yakni Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran surat Al-Isra ayat 23. Nah, di sini kita sangat dianjurkan untuk menghormati kedua orang tua, terutama kepada ibu, karena ibu yang telah melahirkan kita, menyusui kita, dan merawat kita hingga besar. Yang selanjutnya ada sebab-sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar berbaik kepada kedua orang tuanya, yaitu yang pertama, orang tua telah berkorban demi anaknya tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya. Yang kedua, ada kasih sayang orang tua tiada tara. Dan yang terakhir, anak adalah belahan jiwa ibu bapak, terutama sang ibu. Yang selanjutnya, kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip dasar berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh di sini diartikan bahwasanya kita harus menaati atau kita harus melaksanakan apapun yang diperintahkan kedua orang tua kita terhadap kita. Selagi perintahnya itu bersifat baik atau tidak melanggar syariat Islam. Yang kedua, kita dilarang berkata kasar, karena di saat kita berkata kasar kepada kedua orang tua kita, itu bisa melukai atau bisa menyakiti hati kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua kita, karena kedua orang tua kita telah merawat kita dari kecil hingga sekarang dengan baik. Kita sangat diwajibkan untuk membalas kebaikan kedua orang tua kita tersebut. Yang keempat, berusaha menyenangkan orang tua. Bagaimanapun keadaan kita sebagai anak yang baik, kita harus selalu berusaha menyenangkan hati orang tua kita. Dan yang kelima, kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua kita, karena itu bisa menyakiti atau melukai hati kedua orang tua kita. Dan yang keenam, kita bersikap santun. Kita harus bersikap santun atau kita harus beradab kepada kedua orang tua kita, karena dengan beradab maka orang tua kita akan bangga terhadap kita. Dan yang terakhir, senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, karena doa kita sebagai anak yang baik itu sangat dibutuhkan oleh orang tua kita. Yang selanjutnya ada keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, dibukakan 2 pintu surga. Jadi saat kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kita jamin masuk surga. Bahkan dibukakan 2 pintu surga. Yang kedua, ada lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Walaupun kita tidak hidup di zaman Nabi, kita masih bisa berjihad di jalan Allah, yakni dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, ridha Allah ada di dalam ridha orang tua. Murka Allah ada di dalam murka orang tua. Saat orang tua kita ridho kepada kita, Allah pun ridho terhadap kita. Dan saat orang tua kita murka terhadap kita, maka Allah pun akan murka terhadap kita. Yang keempat, dimudahkan rezekinya. Saat kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka akan dipermudahkan segala sesuatunya, termasuk rezekinya. Dan yang kelima, dimudahkan segala urusannya, baik urusan di dunia maupun di akhirat. Saat kita berbakti kepada orang tua kita, maka kita akan dibahagiakan di dunia maupun di akhirat. Yang berikutnya, yang nomor 2, kita akan memahami adab terhadap guru. Dalil nakli menghormati guru, yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, yakni guru, dan
menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu. Ini adalah suatu teguran keras dari Rasulullah dengan perkataan tidak termasuk golongan kami. Artinya beliau tidak mengakui sebagai umatnya kepada siapa saja yang tidak memuliakan guru, termasuk orang tua. Nah, segitu pentingnya untuk memuliakan guru. Bahkan Rasulullah adalah nabi yang sangat mencintai umatnya, tetapi di situ beliau mengatakan tidak termasuk golongan kami bagi orang-orang yang tidak memuliakan gurunya. Bahkan Sayyidina Ali pun pernah berkata bahwasanya aku rela menjadi budak orang yang telah mengajariku satu huruf. Itu adalah sebagai tanda bahwasanya Sayyidina Ali juga sangat-sangat memuliakan gurunya. Yang selanjutnya ada adab terhadap guru. Selain diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, kita juga diperintahkan untuk berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Berkat guru, kita menjadi manusia yang beriman, mengerti akan hal yang baik dan buruk, budi pekerti luhur, dan menjadi seorang yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang sebab-sebab kita wajib menghormati guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru adalah orang yang banyak berjasa kepada kita. Yang kedua, guru merupakan orang tua kedua kita. Yang ketiga, guru telah membuat kita dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum bisa menjadi bisa. Yang keempat, guru tanpa guru hidup kita akan buta dalam keilmuan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara menghargai dan menghormati guru. Yang pertama, jika kita bertemu dengan guru, maka ucapkanlah salam atau sapalah sang guru. Yang kedua, husnuzon pada apapun yang dilakukan guru. Yang ketiga, selalu memperhatikan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat kita sedang diberikan pelajaran. Dan yang keempat, rendah hati, hormat, menjaga sopan santun. Tawadu, tidak berjalan di depan guru. Dan yang kelima, menaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi pada saat guru memerintahkan sesuatu kebaikan kepada kita, maka kita wajib melaksanakan. Tapi saat guru itu memerintahkan kita dalam keburukan, maka kita juga wajib menolaknya. Yang keenam, ada ikhlas dalam menerima teguran dan nasihat dari seorang guru. Yang ketujuh, senantiasa menjaga nama baik sang guru, tidak menceritakan aib atau kesalahan sang guru. Yang kedelapan, mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau mendapat musibah. Yang kesembilan, memandang guru dengan pandangan memuliakannya. Kiai Haji Hashim Asy'ari berkata, tidak diperbolehkan bagi pelajar memandang remeh gurunya, merasa ia lebih pandai daripada gurunya. Yang ke-10, tidak melupakan jasa sang guru, karena jasa sang guru sangatlah besar terhadap kehidupan kita, karena guru pula yang telah memberikan semua ilmunya terhadap kita. Nah, di sini kita akan membahas mengenai keutamaan berbakti kepada guru. Yang pertama, mudah menerima pelajaran. Saat kita berbakti kepada guru, maka Allah akan memudahkan kita dalam memahami atau menghafal pelajaran. Yang kedua, mendapat ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat di sini tidak berhubungan dengan banyaknya atau sedikitnya ilmu, tetapi bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, masa depan yang cemerlang, karena orang yang menghormati guru, yang berbakti kepada guru, maka hidupnya akan
dipermudah oleh Allah. Yang keempat, kelak menjadi orang yang bermartabat. Karena orang yang berbakti kepada guru, maka orang itu akan berilmu. Jika orang itu berilmu, maka orang itu akan mempunyai wibawa. Yang kelima, hatinya tenang, tentram, pikirannya cerah, cahaya ilmu mudah masuk. Dan yang keempat, diangkat derajatnya oleh Allah. Dan yang terakhir, berkah ilmunya, rezekinya, dan hidupnya. Nah, itulah beberapa keutamaan berbakti kepada guru. Semoga kita menjadi salah satu orang yang bisa berbakti kepada guru kita.